Bab 1. Matahari dan Bulan. Saya mohon, Pak, tolong jangan disita. Rumah ini peninggalan orang tua saya satu-satunya. Teriak perempuan muda cantik berhijab syari dan berkulit putih itu diliputi kecemasan. Cairan bening menggenang di sudut bening matanya yang siap terjun bebas ke pipinya yang mulus. Tangannya yang rapuh menggendong bayi perempuan berusia 12 bulan yang sedang menangis karena waktu tidurnya terganggu gara-gara kedatangan dua pria berbadan tegap dan bertampang menyeramkan. Apa tidak bisa dibayar dengan uang saja, Pak? Jangan ambil rumah ini. Perempuan berwajah cantik alami itu terus saja memohon. Hah, kau kira hutang 100-200 ribu? Hutang si Reno itu sekarang 300 juta, belum bunganya, ngerti? Bentaknya. Apa? Perempuan itu membeku. 300 juta? Untuk apa Reno meminjam uang sebanyak itu? Apa untuk membayar hutang-hutangnya? Batinnya. Tapi Pak, saya mohon, kasih saya waktu lagi. Saya tidak bisa begitu saja mendapat tempat tinggal. Saya tidak peduli. Pokoknya lusa rumah ini harus sudah kosong. Seru pria yang terdapat bekas luka di dahinya. Tapi saya harus kemana, Pak? Saya mohon kasih waktu saya 2 minggu. Dia terus memohon. Bukan urusan kami. Pria yang satu lagi membentak perempuan mungil itu. Lusa kami kesini lagi dan rumah ini harus dalam keadaan kosong. Dua pria yang ternyata adalah debt collector itu meninggalkan perempuan itu tanpa sedikit pun belas kasihan. Akhirnya cairan bening itu pun terjun bebas di pipinya. Dia terisak, sementara putrinya juga menangis. Ya Allah, aku harus bagaimana? Dia terseduh-seduh. Sementara itu ada sebuah sedan mewah berhenti di depan rumahnya. Pak, saya izin turun sebentar, apa tidak apa-apa? Tuan muda yang diajaknya bicara mengangkat wajahnya yang sedari tadi membaca email di ponselnya. Ada apa, Pak Senu? Itu Pak, Neng Tari, tetangga saya, sepertinya sedang ada masalah Senu. Supir pribadi Parubaya pria itu menunjuk sesosok wanita yang tengah duduk di lantai teras sambil memeluk putrinya. Pria itu mengangguk. Senu lalu turun dan menghampirinya. Neng Tari, kenapa duduk di sini? Ada apa, Neng? Senu cemas karena ternyata ibu muda itu sedang terisak. Paman. Isak tangis perempuan yang bernama Mentari itu malah semakin kencang. Kenapa, Neng? Rumah ini lusa akan disita, Paman. Mentari menunduk. Apa? Disita? Tapi kenapa, Neng? Apa Neng punya hutang yang tidak bisa dibayar? Bang Reno, Paman. Dia pinjam uang ke rentenir dan menjadikan rumah ini sebagai agunan. Ibu muda itu kembali terseduh. Astagfirullah. Emang benar-benar ya si Reno itu? Dasar kurang ajar. Seno benar-benar emosi. Seingatnya orang yang bernama Reno itu memang pembuat onar. Luna tidak apa-apa, kan? Mentari menggeleng. Hanya kaget saja, Paman. Ya sudah, Neng, masuk, jangan di luar begini. Paman harus kembali kerja. Nanti Paman bantu cari jalan keluarnya, ya? Ayo sana, masuk. Mentari lalu masuk ke dalam rumahnya. Seno pun kembali ke dalam mobil. Maaf Pak, sudah menunggu. Tidak apa-apa, Pak. Jawab bosnya yang berusia 39 tahun itu. Tanpa Seno sadari, bosnya itu sedari tadi memperhatikan mereka. Pria itu terus memandangi perempuan muda dan bayi dalam pelukannya. Ada perasaan aneh yang mengusiknya. Karena penasaran akhirnya pria itu pun memberanikan diri bertanya. Perempuan tadi kenapa, Pak? Oh, Neng Tari, Pak. Itu rumahnya mau disita. Gara-gara dijadikan agunan hutang suaminya. Dahi pria tampan itu mengernyit. Memang itu rumah siapa? Itu rumahnya Neng Tari, Pak. Peninggalan orang tuanya. Tapi suaminya memang brengsek.
Masa dia yang berhutang, rumah istrinya jadi korban? Sudah dari dulu Neng Tari kena KDRT, tapi mungkin karena dia sudah tidak punya siapa-siapa, Neng Tari tidak pernah melaporkannya. Suaminya jahat, Pak. Bukan jahat lagi, Pak. Kejamnya luar biasa. Hampir setiap hari Neng Tari dipukul dan entah apa lagi. Neng Tari juga tidak pernah dinafkahi. Boro-boro dikasih uang, suaminya yang kurang ajar itu malah selalu minta uang padanya. Dan kalau tidak dikasih, habis deh itu dia dipukulin. Mau tidak mau Seno membuka aib makhluk bejat bernama Reno itu. Ketua RT tidak lapor polisi? Sudah, Pak. Tapi karena Neng Tarinya memaafkan akhirnya suaminya dibebaskan. Semenjak itu kami berhenti ikut campur. Lalu selama ini bagaimana dia dan bayinya bisa makan? Pria tampan itu kepo. Walaupun hidupnya susah, tapi Neng Tari tidak pernah sedikit pun meminta-minta. Kami tetangganya bergantian memberi mereka makanan, apalagi sejak bayinya lahir, tetangga mengumpulkan baju-baju bayi bekas yang masih layak untuk dipakai. Tapi walaupun begitu Neng Tari bukan orang yang mau begitu saja menerima pemberian orang. Siapa saja yang sudah memberinya, pasti Neng Tari akan membalas dengan tenaganya. Entah itu mencuci, menyetrika, bersih-bersih rumah atau hanya mencuci piring. Pria itu termangu. Ada rasa iba menyeruak di dalam hatinya. Belum lagi melihat penampakan perempuan muda dan bayinya yang membuatnya teringat pada peristiwa 15 tahun lalu. Namanya Mentari Senja. Usianya 22 tahun. Dia yatim piatu. Ayahnya meninggal 10 tahun lalu karena kecelakaan di tempat kerjanya. Ibunya meninggal 1,5 tahun yang lalu karena sakit jantung. Sebelum ibunya meninggal, Mentari menikah dengan Reno. Pria yang dulu dia kenal begitu lembut dan menyayanginya. Reno terlahir dari keluarga kaya. Ayahnya seorang pengusaha tekstil. Dan ibunya yang berasal dari Jerman membantu bisnis suaminya. Setelah menikah, Mentari sempat tinggal di rumah mertuanya. Tapi 3 bulan setelah menikah, usaha mereka bangkrut karena kredit macet. Akhirnya perusahaannya dinyatakan pailit dan mereka diharuskan membayar hutang-hutang ke bank. Sejak saat itu Reno mulai berubah. Dia menjadi emosian dan mulai memukuli istrinya. Mungkin dia depresi karena tiba-tiba dia menjadi orang miskin dan ibunya malah meninggalkannya ke Jerman. Usia 5 bulan pernikahan, Mentari hamil. Tapi Reno memaksanya untuk menggugurkannya. Mentari dengan tegas menolak. Berkali-kali Reno mencoba membunuh calon bayinya dengan menyiksanya. Tapi Mentari selalu memohon pada Allah agar janinnya selamat. Ketika kehamilannya masuk bulan ke-6, ibunya meninggal. Tak terkira hancurnya hati Mentari karena ibunya lah yang selalu menghibur dan menyemangati. Reno yang tidak bekerja kerjanya hanya luntang-lantung. Mentari setiap hari menawarkan tenaganya kepada para tetangga. Mungkin karena mereka iba, mereka memberinya pekerjaan menggosok baju dan kadang-kadang membersihkan rumah. Mendiang ibunya bilang itulah kenapa dia diberi nama Mentari Senja karena ibu ingin putrinya sekuat dan seindah matahari di sore hari. Setelah ibunya meninggal, perlakuan kasar Reno semakin menjadi-jadi. Apalagi ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Sejak lidahnya mengenal minuman beralkohol, orientasi seksnya tiba-tiba berubah. Dia harus menyiksa istrinya dulu baru dia puas. Disambit ikat pinggang, disulut rokok, dan ditampar adalah makanannya hampir setiap hari. Jangan dikira dia tidak mencoba kabur. Tapi setiap kali berusaha kabur, anak buah Reno selalu menemukannya dan Reno akan kembali memukuli istrinya. Dengan perut yang semakin membuncit, Mentari sudah tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Ketika bayinya lahir, Reno malah asyik berselingkuh di sebuah motel. Untunglah ada Paman Seno dan Bibik Siti yang membantunya membawa ke bidan dan merekalah yang membayar biaya persalinan. Bayi perempuannya cantik sekali. Kulitnya putih, rambut dan matanya berwarna coklat, mungkin keturunan dari neneknya yang asli Jerman. Mentari memberi nama Luna, dengan harapan dia bisa menyinari malamnya yang suram seperti bulan. Pendek saja karena dia pikir yang penting dia sudah lahir selamat dan sempurna. Jadi Mentari tidak terlalu fokus pada nama panjangnya. Setelah Luna lahir,
Reno semakin jarang pulang. Dia mulai bergonta-ganti kekasih. Tapi dia tidak peduli karena kalaupun dia pulang pasti marah-marah dan Luna juga menjadi sasarannya. Pokoknya semenjak ada Luna, dia serasa punya kekuatan baru. Dia tidak peduli lagi dengan Reno karena Luna lah yang bisa membuatnya bahagia. Bab 2, Love at First Sight. Pria itu bernama Adam Syahrizky. Usianya 39 tahun. Walaupun begitu karena tubuhnya bugar dan fit, jadi terlihat masih berumur awal 30-an. Wajahnya tampan mewarisi ketampanan ayahnya dan juga kecantikan ibunya. Alisnya hitam tebal, berkumis tipis, bercambang dan berjenggot halus. Hidungnya mancung dan berbibir seksi. Tubuhnya tinggi langsing tapi berotot. Ayahnya adalah seorang pengusaha makanan kemasan terbesar di Indonesia. Sudah 15 tahun Adam menduda. Istri dan anaknya yang baru berusia 8 bulan meninggal karena ditabrak oleh seorang siswa SD yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan. Selama 10 tahun Adam tidak mau menikah lagi. Tapi 5 tahun lalu salah satu sahabat istrinya membuatnya membuka hati. Mereka pun merencanakan pernikahan. Adam berjanji pada dirinya sendiri bahwa itu adalah pernikahan terakhirnya. Tapi ternyata 5 hari sebelum hari pernikahan, calon istrinya kepergok selingkuh dengan adik iparnya. Karena sakit hati yang teramat dalam, Adam pun meninggalkan Indonesia untuk menempuh pendidikan S3-nya di salah satu universitas di Perancis. Setelah lulus, pria bermata tajam tapi teduh itu tidak berniat pulang ke Indonesia, malah melanjutkan bekerja di sana. Setelah istri dan anaknya meninggal dan juga gagal menikah, Adam berubah menjadi pria yang dingin, jarang bicara, kaku dan selalu menjaga jarak dengan wanita. Tapi takdir berkata lain. Ayahnya yang sudah sakit-sakitan memintanya pulang untuk menggantikan posisinya di perusahaan. Kalau bukan karena ingin berbakti kepada sang ayah, Adam sudah pasti tidak mau kembali ke negara yang memberinya kenangan pahit dan sangat menyakitkan. Baru 3 bulan Adam menginjakkan kakinya di Indonesia. Sejak saat itu, dia mengambil alih perusahaan ayahnya karena pewaris laki-laki keluarga Syahrizky hanya Adam seorang. Sedangkan adiknya adalah seorang perempuan bernama Sarah Syahrizky. Adam mempunyai saudara tiri dari ibu kandungnya yang berselingkuh dengan seorang manajer di perusahaan ayahnya ketika Adam berusia 20 tahun. Sejak saat itu, kedua orang tuanya bercerai. Ibunya dan keluarga barunya pindah ke Australia. Disinilah dia sekarang. Di ruangan yang dulu adalah ruangan ayahnya. Termenung memandangi penampakan kota Jakarta dari lantai 19. Pikirannya teralihkan oleh kejadian siang tadi ketika supir pribadinya meminta izin mengantarkan bingkisan untuk cucunya yang sedang berulang tahun. Entah kenapa pria tampan berbadan tegap itu seolah-olah tersihir dengan kehadiran perempuan muda dan bayinya yang sama-sama cantik. Hatinya tersentuh mendengar kisah perempuan itu. Seorang diri menghadapi kekejaman suaminya yang seharusnya melindungi dan menjaganya. Adam menghela napas panjang. Tugasnya yang bertumpuk menjadi tidak menarik lagi. Biasanya hari-harinya hanya diisi dengan rapat dan memeriksa dokumen atau laporan dari setiap departemen di perusahaannya. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain apalagi wanita. Hatinya sudah benar-benar tertutup untuk menjalin hubungan dekat dan serius apalagi menikah. Tapi kenapa sekarang perempuan muda dan bayinya itu mengalihkan dunianya? Padahal perempuan itu sama sekali tidak selevel dengannya. Dia hanya wanita biasa yang sudah bersuami pula. Tapi entahlah, di wajahnya yang menurut Adam cantik alami, tersirat kelembutan sekaligus kekuatan yang membuatnya terpesona. Semakin lama dipandang malah semakin menarik. "Sadar, Adam!" Seraya meremas-remas rambutnya. "Tok, Tok." Wisnu, asisten pribadinya masuk. "Permisi, Pak. Paspor dan tiket untuk besok sudah siap. Dan hari ini ada jadwal meeting dengan Dewan Direksi di jam 3. Terang Wisnu kepada bosnya. Adam duduk di kursinya lalu mengecek paspor. Besok dia harus terbang ke Hong Kong untuk mengurus pekerjaannya. "Oke. Makasih."
katanya pendek, seperti biasanya. Pria itu hanya akan berbicara panjang lebar hanya dalam forum rapat. Selain itu, jangan harap dia mau berbahasa basi dengan orang lain. Baru beberapa hari menggantikan ayahnya, Adam sudah terkenal sebagai direktur yang dingin, kaku dan tidak suka basa-basi. Sangat jauh berbeda dengan Ibrahim Syariski, ayahnya, yang ramah dan menyebarkan vibes yang positif kepada anak buahnya. Padahal jauh sebelum kehilangan istri dan anaknya, kepribadian Adam tidak jauh berbeda dengan sang ayah. Tepat pukul 7 malam Adam tiba di rumah besar itu. Rumah dengan model minimalis dengan lantai kayu vinyl itu terdiri dari 2 lantai. Ada taman belakang yang tersambung dengan halaman depan. Garasi terbuka cukup untuk 3 mobil. Ada kolam renang dan 4 kamar tidur. Ada juga pavilion yang terdapat di halaman yang luas. Di sana ada 3 kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Laundry room, kursi ayunan, dan tempat menjemur pakaian, juga dapur outdoor. Rumah ini dulu dibeli sebelum pria itu menikah untuk kedua kalinya. Tapi akhirnya hanya ditempati oleh Snow dan keluarganya. Istri Snow, Siti, menjadi orang kepercayaan Adam dalam mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Walaupun Adam tengah berada di Perancis, tapi Snow dan Siti merawat rumahnya dengan baik. Adam adalah pria yang religius. Dia selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan tidak pernah mencicipi minuman keras karena didikan dari sang ayah. Itulah kenapa selama 15 tahun hidup sendiri, dirinya tidak pernah menyentuh wanita. Walaupun kehidupan di Perancis sangat bebas, tapi Adam ikut komunitas Muslim di sana sehingga akhlaknya tetap terjaga. Adam menatap langit-langit kamarnya lalu terpejam, membayangkan sosok ibu muda itu yang semakin menyita pikirannya. Ergih, terangnya. Lalu menuju balkon kamarnya dan duduk di sana. Sambil memandang langit yang dihiasi bintang-bintang, Adam bertekad akan membebaskan perempuan itu dari kekejaman laki-laki brengsek itu. Dia tiba-tiba saja ingin menghajar ayah dari anak balita itu. Lalu ide cemerlang terlintas di benaknya. Kemudian pria itu pun mengatur strategi agar rencananya bisa berjalan mulus. Dikeluarkan ponselnya dari saku celananya, lalu menghubungi seseorang. "Pak, ke ruang kerja saya, sekarang!" Snow terbelalak mendengar permintaan majikannya. Dahinya mengernyit seolah tidak mempercayai kata-kata yang baru saja keluar dari mulut tuan mudanya itu. "Pak Snow, kenapa bengong?" selidik Adam. Snow pun tersadar. Iya Pak. Bisa minta tolong diulangi?" Adam terpaku. Bukankah sudah jelas, batinnya? "Saya minta tolong Bapak membawa perempuan itu dan juga bayinya ke rumah ini," tegas Adam. "Maaf Pak, tapi kenapa? Bukankah sudah jelas? Saya hanya ingin menolongnya. Biar perempuan itu kerja di sini membantu Big City." Senyum Snow mereka. "Bapak serius?" Snow masih tidak percaya. "Kalau menyangkut nyawa seseorang, saya tidak pernah bercanda," jawabnya dingin. Snow bergidik. "Baik Pak, akan saya bawa Mentari dan anaknya ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya yakin orang tuanya akhirnya bisa hidup tenang di sana. Besok sepulang dari bandara saya akan langsung menjemputnya. Terima kasih. Oh iya, Pak, belikan mereka segala keperluannya," sahut Adam seraya memberikan sebuah kartu debit berwarna hitam. "Maksud Bapak? Belikan mereka berdua baju dan segala perlengkapannya. Dan siapkan juga makanan untuk camilan ibu dan bayinya. Mereka sepertinya kurang gizi." Jelas Adam pilu. Snow terpana dengan penjelasan bosnya. Pria di depannya ini memang sangat dermawan walaupun dari luar kelihatan dingin dan kaku tapi hatinya sangat baik. "Baik, Pak. Perintah Bapak pasti akan saya laksanakan." Snow lalu meninggalkan ruang kerja bosnya. Bab 3. Tempat tinggal baru. Setelah mengantar tuan mudanya ke bandara, Snow langsung mengarahkan mobilnya ke rumah Mentari.
Tak terkira bahagianya pria parubaya itu dan istrinya mendengar perintah dari majikannya. Ayah Mentari dulu sangat akrab dengan Seno. Sebelum tinggal dan bekerja di rumah Adam, Seno dan keluarganya adalah tetangga dekat keluarga Mentari. Sekarang rumahnya ditempati oleh anak perempuan dan keluarganya. Jadi Seno dan Siti telah mengenal Mentari sejak dia masih kecil. Menurut mereka Mentari dulu adalah anak yang ceria dan sangat ringan tangan dan baik hati. Makanya para tetangga dekat sangat menyukainya. Sikap Mentari berubah menjadi pendiam setelah menikah. Bahkan tak jarang di malam hari, tetangga sering mendengar Mentari berteriak-teriak dalam tidurnya. Seno memarkir mobilnya di depan rumah Mentari. Lalu membuka pagar dan mengetuk pintu rumah yang sudah usang tapi masih berdiri dengan kokoh. Tok, tok. Assalamualaikum, Neng. Ini Paman. Buka pintunya. Neng. Seno terus mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Lalu pria parubaya itu berjalan ke teras belakang. Sepi. Tidak ada siapapun di situ. Mentari pergi, Pak. Sahut Minah tetangga sebelah yang sedang menjemur pakaian di belakang rumahnya. Loh, pergi kemana, Bu Minah? Seno terkejut. Kurang tahu, Pak. Semalam Reno datang lalu mengusirnya. Lirih Minah. Ya Allah. Seno terduduk di kursi reyot di depannya. Dia terlambat. Tangannya mengusap wajahnya dengan kasar. Dia sangat sedih membayangkan perempuan itu malam-malam membawa bayinya entah kemana. Tanpa disadarinya, air matanya menetes. Seno dan Siti menyayangi Mentari seperti putrinya sendiri. Cari saja, Pak. Mudah-mudahan belum jauh. Minah memberi semangat. Seno mengangguk, tiba-tiba semangatnya bangkit lagi. Tak lama kemudian mobil Mercy berwarna hitam itu pun meninggalkan rumah Mentari. Mobil melaju pelan-pelan, Seno melihat-lihat sekeliling. Kadang dia turun untuk memeriksa jalanan yang lebih sempit. Sudah tengah hari, tapi siluet dan Mentari dan bayinya belum juga nampak. Seno tampak putus asa. Akhirnya dia mampir di warteg untuk makan siang. Setelah makan Seno mencari masjid yang terdekat. Mudah-mudahan setelah sholat zuhur Mentari bisa ditemukan, batinnya. Seno sedang memakai sepatunya ketika telinganya mendengar suara bayi menangis. Lalu dia bangkit dan menuju ke halaman belakang masjid. Matanya menangkap seseorang yang sedang dicarinya. Neng Tari! Wanita muda yang sedang membersihkan celana bayinya itu pun menoleh. Paman! Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Neng! Bapak cari-cari dari tadi pagi. Neng ngapain di sini? Tanyanya cemas. Mentari terdiam. Kata Bu Minah kamu diusir sama Reno, ya? Mentari mengangguk. Air matanya mengalir di pipinya yang mulus. Semalam kamu tidur di masjid ini? Iya, Paman. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Lirihnya. Luna baik-baik saja? Badannya anget, Paman. Mungkin karena semalam keanginan. Seno menghela napas. Mulai hari ini hidupmu dan anakmu akan lebih baik, batinnya. Neng sekarang ikut Paman, ya? Ayo bereskan barang-barangmu. Kemana, Paman? Saya tidak mau merepotkan Paman dan Bibik terus. Kamu ikut ke rumah majikan Paman. Nanti kerja di sana. Luna juga ikut. Ayo, nanti keburu sore. Kita mampir dulu ke klinik buat periksain Luna. Mentari yang belum mencerna perkataan Seno hanya mengangguk lalu membereskan barangnya. Mereka lalu mencari klinik terdekat. Untunglah Luna hanya demam ringan. Setelah membeli obat Mentari diajak ke sebuah rumah makan. Ternyata sedari pagi perut Mentari belum diisi apa-apa. Luna juga dibelikan bubur bayi. Selesai makan mereka masuk ke sebuah toko perlengkapan bayi karena Seno lihat Mentari hanya membawa tas kecil. Ayo, Neng. Pilih baju dan perlengkapan lain untuk Luna. Mentari terpaku. Tapi akhirnya mengangguk.
Dia lalu memilih 2 setel baju tidur dan 2 setel baju bermain untuk Luna. Perlengkapan mandi dan popok sekali pakai. Ya ampun, Neng masa cuma segini? Kurang banyak atuh. Seno protes. Nanti uang paman habis, sahut Mentari. Jangan khawatir. Majikanmu yang akan bayar semuanya. Dan dia cukup kaya untuk bisa membeli semua isi toko. Ayo, ambil yang banyak. Mentari mengangguk. Lalu mengambil beberapa lagi baju untuk Luna. Setelah membayar, Seno lalu mampir di sebuah toko pakaian yang sangat lengkap. Dia sangat sedih melihat baju dan jilbab Mentari yang sudah lusuh. Mentari terharu. Sudah lama sekali dia tidak pernah membeli baju. Dipilihlah 2 buah gamis model simple beserta jilbabnya, beberapa pakaian dalam, 4 buah celana legging dan 3 setel piyama panjang. Lalu Seno menambahkan mukena dan sajadah dan 5 setel lagi gamis dan jilbabnya. Belum selesai sampai di situ. Seno mengajaknya ke toko sepatu dan membelikannya sepasang sepatu dan sandal. Mentari juga dibelikan beberapa majikannya di lantai sepatu yang lucu. Aroma khas karena hari sudah sore mereka lalu pulang ke hidungnya. Kamar minimalis itu beneran majikan yang belikan semuanya? Hanya ada sebuah ranjang yang kelihatan sangat empuk. Mereka sedang dalam perjalanan dilapisi kain spray tebal berwarna hitam. Neng, untung orangnya baik banget berwarna abu-abu tua, jadi nuansanya tidak terlalu gelap. Pak Adam sangat baik walaupun orangnya dingin dan kaku. Kamu nanti harus tahan ya kalau majikanmu agak sedikit galak. Mentari mengangguk. Jadi nama majikannya Adam. Nama yang bagus, seperti nama nabi yang pertama, batinnya. Tapi sekarang beliau sedang ke Hong Kong. Jadi tidak ada di rumah. Kata bapak, selama dia tidak ada, kamulah yang harus membersihkan kamarnya. Baik, paman. Dalam hatinya, dia berjanji akan membalas semua kebaikan majikannya dengan bekerja sungguh-sungguh. Mentari takjub melihat rumah besar di depannya. Rumah sangat asri karena banyak pepohonan ditambah lantainya yang terbuat dari kayu. Siti yang menunggu sedari tadi menghampiri Mentari. Neng, Luna mulai rewel karena panggilnya. Lalu memeluk Mentari kegiatannya dan menyusui bayinya di atas karpet. Perempuan cantik itu membalas pelukan wanita pengganti ibunya itu. Setelah bayinya lalu dia pun terisak. Membuka satu lagi Siti mengelus-elus punggungnya dengan lembut. Ternyata itu adalah lalu menggendong Luna atau ruang ganti. Mulai sekarang Luna tinggal di sini sama mama, nenek dan kakek, sepatu dan lain-lain. Siti mengajak bicara bayi mungil yang pavilion dengan jelas. Luna tertawa ada 5 tempat untuk menggantung baju. Ayo masuk. Berbagai macam kamarmu sudah Bibik siapkan. Kasual berwarna hitam dan Big abu-abu Siti membawa Mentari ke pavilion di mana kamarnya kemeja mahal keluaran Mentari terpesona melihat kamar yang diletakkan terpisah dengan jas. Ada satu set tempat tidur untuk t-shirt disimpan di dalam lemari dan meja kecil dan kamar mandi dengan celana formal, jeans, suka kamarnya, piyama, dan celana pendek semua terlipat rapi di dalam lemari. Suka banget, Mentari terpana melihat deretan baju koko yang semuanya berwarna putih. Untuk paman juga. Apakah majikannya ini seorang tiba-tiba yang religius? Masuk ke kamar membawa barang-barang yang tadi dibeli. Pakaian dalam disimpan rapi di dalam laci. Neng istirahat ya. Ada kurang lebih 10 pasang sepatu resmi model Oxford, loafers, moccasins, dan monk straps. Belum lagi bermacam-macam sepatu sport merek terkenal yang didominasi warna hitam dan putih. Berbagai merek jam tangan mahal dan beberapa tas kerja yang terbuat dari kulit asli melengkapi ruangan itu. Mentari bisa menyimpulkan betapa membosankannya hidup majikannya karena semua barang di ruang ganti didominasi warna hitam, putih, dan abu-abu. Selesai room tour, Mentari membersihkan semua ruangan. Spraynya pun diganti. Lagi-lagi dia hanya menemukan spray berwarna hitam dan abu-abu. Kelamaan di sini hidupku langsung hampa, gumam ibu muda yang masih kelihatan seperti anak kuliahan itu. Butuh waktu 3 jam untuk membersihkan kamar yang luas tersebut karena disambi mengasihi Luna yang sering terbangun. Tepat jam 10.30, Mentari turun ke lantai 1. Perutnya lapar karena selain bersih-bersih tenaganya juga habis karena menyusui. Dia lalu mengambil air minum di kulkas setelah menidurkan Luna di kamarnya. Neng, ini Bibik buatkan mie goreng. Pasti lapar, kan? Mentari berbinar melihat masakan kesukaannya.
Lapar banget, Big. Luna juga tadi nenen terus. Makasih ya, Big. Namanya juga lagi menyusui, pasti lapar terus bawaannya. Ayo makan yang banyak, biar asinya lancar. Oh ya, Neng kalau mau makan, ambil saja jangan sungkan-sungkan. Pak Adam bukan orang yang pelit. Siap. Selain membersihkan kamar majikannya, Mentari juga membersihkan ruangan-ruangan lain. Kalau untuk halaman Pak Seno yang mengurus. Kalau urusan memasak dan cuci-mencuci itu tugasnya Big Siti. Gimana, Neng? Hari pertama di sini? Pasti capek, ya? Tanya Seno ketika makan malam bersama. Capek tapi nyaman dan menyenangkan, Paman. Mudah-mudahan semua yang Mentari kerjakan kepake sama Bapak. Seno dan Siti tersenyum. Tapi Bapak itu sangat suka ketenangan, jadi sebisa mungkin menjauh darinya kalau Luna sedang rewel atau menangis. Ucap Seno menjelaskan. Baik, Paman. Beliau kapan pulang, Paman? Masih seminggu lagi, Neng. Orangnya kaku ya, Paman. Soalnya di kamarnya warna hitam semua. Selidik Mentari. Ya begitulah. Yang jelas tidak banyak bicara. Bicara hanya seperlunya saja, ya kan, Pak? Siti menimpali. Seno mengangguk. Apa beliau tidak punya istri dan anak? Tanya Mentari lagi-lagi kepo. Seno dan Siti saling berpandangan. Mentari kembali pada mode aslinya yaitu bawel. Kurang tahu, Neng. Karena kami baru bekerja di sini setelah Pak Adam pergi ke Perancis untuk melanjutkan studinya. Wow, Bapak sekolah di Perancis? Mentari takjub. Pantesan barang-barangnya keren semua, batinnya. Ya, setelah studinya selesai malah kerja di sana. Kalau Tuan Ibrahim tidak sakit-sakitan mungkin tidak mau balik ke sini. Tuan Ibrahim siapa, Paman? Beliau ayahnya Pak Adam. Salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Jadi Pak Adam menggantikan tugas ayahnya, ya? Seno mengangguk. Mentari memandang langit-langit kamarnya. Luna terlelap di pelukannya. Air mata ibu muda itu jatuh. Teringat peristiwa malam kemarin ketika Reno mengusirnya dari rumah. Tapi ini kan rumahku, Bang. Kenapa abang mengusirku? Seru Mentari. Sekarang rumah ini bukan milikmu lagi, Tari. Jawab Reno kasar. Abang jahat. Kenapa rumah ini dijadikan agunan hutang abang? Hei, wanita jalang. Aku ini suamimu. Kamu wajib menurut padaku. Tak terkira sedihnya Mentari dikatai jalang oleh suaminya sendiri. Abang kenapa sih? Pinjam uang sama rentenir? Kau mulai berani ya, sekarang? Mau anakmu ku kubur hidup-hidup, hah? Lunekan anakmu juga, Bang. Mentari mulai terisak. Kedua tangannya memeluk erat bayi cantiknya. Dari dulu aku gak mau punya anak. Ini akibat kau tidak menggugurkannya. Sekarang hidup kita makin susah gara-gara anak sialan itu. Reno berapi-api. Astagfirullah, anak ini anugerah dari Allah, Bang. Gak usah bawa-bawa nama Tuhan. Emang dia ada waktu perusahaan orang tuaku bangkrut? Dia kemana waktu ibuku pulang ke Jerman? Pria brengsek itu semakin emosi. Sekarang, pergi dari rumah ini atau anak ini kubunuh. Dan satu lagi, mulai hari ini kau kuceraikan. Mentari membeku. Kita cerai, Bang. Iya. Kau tuli apa? Baik. Mulai hari ini, jangan pernah mengusik kehidupanku dan Luna lagi. Reno menatap Mentari dengan pandangan jijik. Dengan berat hati dia membereskan sedikit barangnya, lalu meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya itu. Air matanya jatuh deras di pipinya. Sementara dia tidak mau lagi merepotkan para tetangganya. Akhirnya Mentari pun berjalan sambil menggendong Luna. Tapi disinilah dia sekarang. Di kamar yang nyaman dengan perut kenyang. Sudah sangat lama perutnya tidak diisi makanan bergizi. Apalagi Big Siti membelikannya kue-kue kering dan camilan satu box kontainer penuh yang disimpan di kamar Mentari. Ibu menyusui harus banyak asupan makanan,
supaya Luna tumbuh dengan sehat. Pesan Big City. Mentari terenyuh dengan sikap majikannya itu. Dia tidak bisa mempercayai bahwa ternyata masih ada orang baik yang mau menolongnya. Padahal kenal saja tidak, tapi Mentari dan anaknya sudah diperlakukan dengan baik. Ibu muda itu semakin penasaran ingin segera bertemu malaikat penyelamatnya. Dia juga bertanya-tanya kenapa pria itu tinggal sendiri. Kemana istri dan anaknya? Mustahil seorang pria yang kaya raya tidak mempunyai keluarga. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memenuhi pikirannya. Tapi karena tubuhnya sangat lelah, tak berapa lama ibu muda ini pun terlelap. Bab 5. Kesan pertama. Sudah seminggu Mentari tinggal di rumah Adam. Sekarang tubuhnya menjadi berisi. Pipinya menjadi cabi. Begitupun Luna. Karena ibunya sudah bisa makan dengan teratur dan juga bergizi, tubuh bayi itu menjadi montok karena ASI ibunya yang lancar dan berkualitas. Kulitnya semakin bule saja. Siti semakin gemas pada bayi lucu itu. "Neng, Bapak malam ini pulang. Jangan lupa kamarnya dibersihkan dan dirapikan, ya?" Ucap wanita yang usianya sekitar 50 tahun itu. "Iya, Bik." Setelah ngelonin Luna, Mentari langsung ke kamar Bapak. Mentari anak yang penurut. Dia dengan senang hati melaksanakan perintah Siti dan Seno. Kadang-kadang dia juga membantu mencuci, memasak dan menyapu halaman. Siti juga dengan hati menjaga Luna apabila ibunya sedang sibuk. Pukul 7 malam, Seno pamit menjemput majikannya di bandara. Pesawatnya akan landing di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 19:45 WIB. Dan mungkin sekitar 2 jam lagi akan sampai di rumah. Mentari sudah menyiapkan kamar pria majikannya itu. Kamarnya sudah rapi dan wangi. Toilet dan ruang gantinya juga sudah bersih. Mentari lalu masuk ke kamarnya dan bermain-main dengan Luna. 1 jam kemudian ibu dan anak itu pun terlelap. Adam pun tiba di rumah. Dilihatnya jarum jam menunjukkan pukul 10:20. Rumah sepi. Beberapa lampu sudah dimatikan karena tidak dipakai. Dengan susah payah Adam menyeret tubuhnya ke kamarnya di lantai 2. Seminggu kemarin benar-benar menguras tenaganya. Duda tampan dan mapan itu ingin segera merebahkan diri di ranjangnya. Lalu dia pun membuka pintu. Pria itu membeku di depan pintu kamarnya. Ada nuansa baru di kamarnya. Aromanya pun segar tidak seperti kamar yang sudah lama tidak ditempati. Dia lalu masuk dan meneliti seluruh sudut ruangan. Tidak ada yang berubah, hanya saja entah kenapa menjadi lebih nyaman. Adam lalu berbaring di ranjang. Spraynya wangi tapi sangat nyaman di hidungnya. Lalu dia ke kamar mandi. Semuanya rapi dan bersih. Bahkan handuk, sapu tangan dan batrobenya digantung dengan sangat rapi. Pria itu lalu membersihkan diri dengan air hangat. Tak lama kemudian menuju ruang ganti untuk mengambil baju tidurnya. Ternyata sudah ada 1 setel piyama berwarna abu-abu di atas meja. Apakah Mentari yang menyiapkan bajunya? Pikirnya. Adam lalu memakai piyama tersebut dan melaksanakan sholat Isya dan Maghrib. 15 menit kemudian Adam menjatuhkan dirinya di ranjang. Karena kasurnya terasa sangat nyaman, Adam pun langsung terlelap. Mentari terbangun sebelum azan subuh. Dia lalu mencuci pakaiannya dan juga bajunya Luna. Selama menunggu azan subuh, Mentari menyapu halaman pavilion dan membersihkannya dari sampah. Tak lupa dia juga membersihkan dapur. Setelah selesai dia lalu mandi dan sholat subuh. Lalu menjemur pakaian. Tanpa sepengetahuannya ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikannya. Adam terpaku di depan jendela. Wanita itu semakin bersinar. Sangat berbeda jauh dengan seminggu yang lalu ketika Adam melihatnya di teras rumahnya. Sekarang tubuhnya berisi, pipinya juga menggemaskan. Adam mengutuk dirinya sendiri. Mentari memandikan Luna lalu membantu menyiapkan sarapan. Tiba-tiba Seno menghampirinya di dapur. "Neng, disuruh Bapak bikin kopi. Nanti antarkan ke teras belakang." "Hah? Saya yang bikin kopinya, Paman?" Mentari syak. "Iya, Neng.
Bapak sendiri yang nyuruh. Tapi saya tidak tahu seleranya Bapak, Paman. Bapak suka kopi yang tidak manis dan tidak pahit. Sedang saja. Mentari garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ayo cepat, Neng. Nanti keburu Bapak kesal. Baik, Paman. Mentari melangkah lesu menuju lemari di dapur. Kopi yang rasanya sedang berapa sendok ya gulanya, batinnya. 5 menit kemudian 1 cangkir kopi sudah siap. Dengan langkah ragu-ragu Mentari menuju teras belakang. Dia sangat gugup karena untuk pertama kalinya dia bertemu dengan majikannya. Sesampainya di sana, Mentari melihat penampakan seorang pria memakai piyama yang semalam dia siapkan, sedang duduk memainkan ponselnya. Hidungnya terlihat mancung, bercambang dan berjenggot. Badannya langsing tegap. Mentari menghela napas lalu maju dan meletakkan cangkir kopi di meja di depan majikannya. Ini kopinya, Pak. Suaranya bergetar karena takut. Lalu dia diam dan menunduk. Adam mengalihkan pandangan ke gadis itu. Dilihatnya dari atas sampai bawah. Gadis itu memakai jilbab tali yang menutup dada berwarna marun, gamis hitam corak bunga kecil warna merah dan kaos kaki hitam. Dahi Adam mengernyit. Baru kali ini dia melihat perempuan memakai kaos kaki di rumah. Tapi dia langsung ingat bahwa kaki wanita adalah aurat dan wajib ditutupi. Kenapa lama? Tanyanya dingin. Maaf, saya belum tahu selera Bapak seperti apa. Jadi saya tadi mikir dulu. Jawab Mentari polos sambil tetap menunduk. Adam lalu menyesap kopinya. Ah, sialan. Bahkan kopi buatannya terasa lezat, batinnya. Siapa namamu? Adam basa-basi. Mentari Senja, Pak. Jawabnya pelan. Nama yang unik. Berapa umurmu? 22, Pak. Bulan November nanti 23. Saya tidak bertanya kapan ulang tahunmu. Jawab Adam ketus. Glek. Mentari menelan ludahnya. Anakmu siapa namanya? Luna, Pak. Umurnya 1 tahun. Saya juga tidak tanya umurnya. Galak benar. Mentari membatin. Ya sudah, sekarang buatkan saya sarapan dan tidak pakai lama. Baik Pak. Bapak mau sarapan apa? Adam gemas karena ternyata Mentari tidak pendiam seperti dugaannya. Apa saja asal bisa dimakan. Tegasnya. Baik, Pak. Mentari kembali ke dapur dengan tangan gemetaran. Siti yang melihatnya tersenyum, pasti dikerjain bapak pikirnya. Kenapa, Neng? Kayak habis lihat hantu. Siti tersenyum jahil. Iya, Bik, tuh ada hantu di teras. Sekarang minta makan. Mentari cemberut. Hei, ayo cepat bikin sarapan. Bapak sangat suka nasi goreng. Kamu bisa bikin, kan? Mentari mengangguk. Dia lalu menyiapkan bahan-bahannya. Kali ini dia akan membuat nasi goreng seafood. Ada udang, cumi, sawi hijau, dan telur. Untuk bumbunya hanya garam dan penyedap juga kecap dan saus tiram. Butuh waktu 10 menit untuk membuat nasi goreng seafood. Mentari sangat yakin rasanya pasti sangat lezat. Silahkan dimakan, Pak. Mentari meletakkan piring dengan hati-hati. Apa ini? Tanya Adam dingin. Nasi goreng seafood, Pak. Saya sendiri yang membuatnya. Kamu bisa masak? Lumayan, Pak. Jawab yang jelas. Bisa atau tidak? Iya bisa, Pak. Mentari mencelos. Nih orang habis makan apa sih? Galak benar. Ya sudah, sana. Setengah berlari, Mentari meninggalkan teras. Adam mengambil 1 sendok nasi goreng. Aromanya sangat membuatnya lapar. Lalu dimasukkan nasi itu ke dalam mulutnya. Lezat sekali nasi goreng buatannya. Rasanya pas. Tidak keasinan juga. Sangat cocok di lidahnya. Adam tersenyum tipis. Mulai sekarang Mentari yang harus memasak untuknya.
Hari ini Adam tidak ke kantor. Dia masih butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Seharian ini hanya digunakan untuk menyendiri di kamarnya. Hanya saat makan dan sholat dia keluar kamar karena pergi ke masjid. Adam seringkali mencuri-curi pandang ke arah Mentari. Dia juga sangat ingin bertemu dengan Luna. Tapi karena informasi dari Snow, Mentari selalu berusaha menjauhkan Luna dari Adam. "Big, sedang apa? Kenapa kopernya dibongkar?" tanya Mentari. "Koper ini isinya baju kotor. Nanti kita pilihin mana yang kita cuci sendiri, mana yang dicuci ke laundry." Perang Siti. "Kenapa nggak semua kita cuci, Big?" "Aduh, berabe atuh, Neng. Kemeja Bapak kan mahal semua. Kalau Bibik yang cuci bisa-bisa rusak. Terus yang Bibik cuci baju yang mana? Hanya baju rumah seperti piyama dan kaos biasa juga pakaian dalam." Mentari mengernyit. "Orang kaya nyuci baju aja ribet." "Oh ya, Neng, kata Bapak, mulai hari ini Neng yang masak." "Apa? Saya yang masak? Bapak bilang begitu, Bik?" "Iya, Neng. Sepertinya Bapak suka nasi goreng tadi pagi." Mentari mencelos. "Duh, nih Om ternyata banyak maunya. Ayo, cepet masak. Bapak biasanya makan siang sepulang dari masjid. Baiknya masak apa ya, Bik? Terserah Neng aja. Bapak juga gak pernah rewel soal makanan. Bibik nyuci dulu, ya." Mentari lalu memeriksa isi kulkas. Ada daging, ayam, dan ikan gurami. "Aha! Masak sup ikan aja deh. Plus sambal dan bakwan jagung," ucapnya riang. Mentari lalu mulai meracik bahan-bahannya, tapi tiba-tiba Luna terbangun. Terpaksa dia menggendongnya dengan kain lalu lanjut memasak karena Big Siti sedang sibuk mencuci. Mentari asyik memasak sambil sesekali bercanda dengan Luna. Bayi lucu itu sangat senang melihat ibunya memasak. Adam bersiap menuju masjid. Lalu dia mendengar suara merdu bersenandung. Dia lalu mengintip di pintu dapur. Matanya terpesona melihat Mentari yang sedang bernyanyi sambil memasak dan menggendong bayinya. Tapi Adam bergegas pergi dari situ lalu pergi ke masjid. Setengah jam kemudian Adam sudah duduk di meja makan. Di depannya sudah tersedia sup ikan gurami, sambal dan bakwan jagung. "Big Siti!" Adam memanggil penjaga rumah kepercayaannya. "Iya, Pak. Mana Mentari?" tanyanya dingin. "Oh, Neng sedang tidur, Pak. Sepertinya tadi kelelahan memasak sambil menggendong Luna juga. Apa perlu saya bangunkan, Pak?" "Tidak usah, Big." Ternyata benar dugaan Adam. Masakan Mentari semuanya lezat. Bab 6, Syahrizki. Mentari sedang menyapu halaman belakang. Sore ini langit cerah. Sesekali dia mengambil daun-daun yang berjatuhan di kolam ikan. Spot rumah yang sangat Mentari suka adalah kolam ikan koi di teras belakang. Entah kenapa melihat ikan-ikan berenang membuat hatinya nyaman. Suara bariton itu mengagetkannya. "Astagfirullah, ngagetin aja." Cicitnya pelan. "Iya, Pak." Mentari lalu menghampiri pria jangkung yang sedang berdiri di teras. Kedua tangannya dimasukkan ke masing-masing saku celananya. "Mulai besok kamu siapkan pakaian kerja saya," perintahnya. Matanya masih menatap lurus ke depan. Saya, Pak?" Mentari tercengang. "Iya kamu. Apa bicara saya kurang jelas?" Pria tampan itu lagi-lagi memasang mode galak. "Biasa aja kali, gak usah pakai urat," batin Mentari. "Apa saja yang harus saya siapkan, Pak?" Adam memandang Mentari dengan sinis. Tapi gadis itu tetap menunduk. "Jas, celana formal, kemeja, pakaian dalam, kaos kaki, sepatu dan tas kerja. Sepatu kamu simpan di depan pintu ruang tamu." Mentari mengangguk. "Warnanya harus cocok. Jangan tabrakan. Paham?" "Paham, Pak."
Adam lalu masuk ke dalam. Tunggu, Pak. Apa lagi? Adam tetap berdiri membelakanginya. Jam berapa saya siapkan bajunya? Jam 5:30 sampai jam 6 saya olahraga. Jadi kamu siapkan di antara jam itu. Jam 7 saya sarapan. Baik, Pak. Siapkan sarapan 5 menit sebelum saya makan. Saya tidak suka makanan yang sudah dingin. Tambahnya jutek. Baik, Pak. Adam lalu berlalu. Kenapa sih marah-marah mulu? Untung ganteng. Sungut mentari lalu dia melanjutkan menyapu halaman. Tidak lama kemudian Adam sudah rapi. Kaos oblong putih, jaket cakur hitam dan celana jeans biru menjadi pilihannya sore itu. Dia menenteng sepatu moccasin warna hitam dari kamarnya. Mentari yang melihatnya dari jauh mau tidak mau terpesona oleh penampilan majikannya itu. Ganteng banget, sayang mirip kanebo kering, kaku. Batinnya. Lalu bersiap memandikan Luna. Mentari! Adam memanggilnya. Mentari yang sedang menggendong Luna langsung menghampirinya. Iya, Pak. Ada apa? Adam seketika terpana melihat bayi montok yang sangat lucu. Rambutnya coklat ikal, matanya sewarna dengan rambutnya, kulitnya bule dan pipinya sangat menggemaskan. Mirip boneka Eropa. Seperti bukan anak kandung Mentari. Adam tidak tahu kalau neneknya Luna adalah bule asli Jerman. Pak? Mentari membuyarkan lamunannya. Gara-gara bayi itu Adam jadi lupa mau bicara apa. Iya, Pak. Saya makan malam di luar. Baik, Pak. Apa perlu saya panggil Pak Snow? Tidak usah. Katanya pendek. Adam lalu menuju garasi. Kali ini dia menggunakan mobil Jeep Cherokee hitamnya. Tidak sampai setengah jam mobilnya tiba di parkiran salah satu mall besar. Adam lalu naik ke lantai 4. Tujuannya adalah toko buku langganannya. Ya, Adam biasanya ke mall hanya untuk membeli buku atau minum kopi. Hobi pria dingin itu adalah membaca. Di ruang pribadinya di rumah, berjejer ratusan buku di rak. Adam menyusuri lorong toko buku. Dia sedang mencari buku tema bisnis. Lalu memilih 3 buah buku, kemudian lanjut ke lorong buku tema religi. Adam juga menyukai buku-buku tentang filsafat, fikih Islam dan ilmu syariah Islam. Diambilnya 2 buku Islami yang menarik perhatiannya. Ketika berjalan menuju kasir, Adam melewati buku bacaan anak-anak. Langkah pria itu berhenti di sana. Lalu mencari-cari buku untuk bayi. Setelah beberapa menit mencari dia menemukan buku yang terbuat dari kain yang diperuntukkan untuk bayi di atas usia 1 tahun. Adam teringat akan Luna, lalu dia mengambil 3 buku bertema transportasi, buah-buahan, dan benda di sekitar. Ujung bibirnya terangkat mengingat bayi menggemaskan itu. Setelah membayar di kasir, Adam menuju kafe kopi favoritnya. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat baju muslim bayi berwarna merah yang dipajang di kaca etalase sebuah baby shop. Matanya berbinar membayangkan Luna yang memakai baju itu. Adam lalu masuk ke dalam toko. Sekarang dia sedang duduk di kafe kopi favoritnya. Kopi hitam non-sugar menjadi pilihannya. Dia pun duduk di situ sambil membaca buku yang tadi dibelinya. Tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Hei, Adam, kan? Tanya pria yang kelihatannya seumuran dengannya. Adam menurunkan buku di tangannya. Lalu menatap pria di depannya. Dahinya mengernyit, berusaha mengingat. Ah, Reza, kan? Mereka lalu berpelukan. Apa kabar lu, Dam? Katanya baru balik dari Paris? Iya, baru 3 bulan. Lu, sekarang kerja di mana, Za? Gue buka usaha bengkel, Dam. Kapan-kapan mampirlah. Keren lu udah jadi bos. Puji Adam. Lu kali yang bos. Gue cuma ganti naik aja, Za. Tapi bokap sehat, kan? Alhamdulillah. Cuma harus banyak istirahat. Lu sama siapa kesini? Tuh, sama istri dan anak-anak.
Reza menunjuk seorang perempuan dengan dua anak perempuan ABG yang sedang membeli es krim. Adam mengangguk. Lu kayaknya masih betah sendiri, ya? Adam gelagapan. Hehe, iya. Gue doain semoga cepat dapat jodoh. Jangan lupa kirimin undangannya. Amin, insya Allah. Doain aja, Za. Pasti. Gue cabut ya. Mereka lalu kembali berpelukan setelah sebelumnya bertukar nomor telepon. Reza dan Adam berteman waktu SMA. Mereka lumayan dekat. Ketika Adam menikah, Reza juga diundang. Tapi setelah Reza dapat kabar istri dan anak Adam meninggal, mereka pun lost kontak. Sudah hampir maghrib, Adam lalu meninggalkan mall. Sekarang mobil hitam itu menuju rumah Ibrahim Syahrizki, ayah Adam. Rumah kediaman Ibrahim tidak jauh dari rumahnya dulu. 4 bulan lalu, Ibrahim membeli rumah 1 lantai yang jauh lebih kecil dari rumah utamanya. Pria yang sekarang berumur 68 tahun itu memilih rumah berlantai 1 karena tubuhnya sudah tidak kuat untuk naik turun tangga. Rumah utamanya sudah dihibahkan ke putri bungsunya, Sera, yang sekarang sedang meniti karir di Jepang. Walaupun rumahnya lebih kecil, tetap saja desainnya mewah dan modern, tapi tetap minimalis. Pak Ujang security membuka pintu gerbang. Adam memarkirkan mobilnya di garasi. Assalamualaikum, ayah di mana? Adam mencari-cari di setiap sudut rumah. Ibrahim baru keluar dari kamar. Ayah, baru wudhu, Dam. Ayo jamaah. Adam menghampirinya dan mencium tangan pria yang sangat dikaguminya itu. Adam wudhu dulu, nanti nyusul. Pria itu lalu membuka jaketnya dan menuju tempat wudhu di samping musola di rumah. Mereka lalu sholat berjamaah dan Adam menjadi imamnya. Setelah sholat maghrib, mereka makan malam. Gimana, kabar Hongkong? Aman? Tanya Ibrahim sambil mengambil lauk ikan asam manis. Alhamdulillah aman, ya. Kendala pasti ada, tapi sudah ada solusinya. Jawab Adam seraya memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Alhamdulillah. Sera menghubungimu, Dam. Anak itu ayah suruh pulang tapi tetap gak mau. Kamu bujuk dia, supaya bantu-bantu kamu di sini. Harap Ibrahim. Insya Allah, nanti Adam bujuk Sera. Kalian berdua masih trauma dengan kejadian waktu itu, ya? Ibrahim terus terang. Adam terpaku. Ayah bisa merasakan kekecewaan dan sakit hati kalian. Tapi harusnya kalian sadar bahwa yang terjadi adalah takdir dari Allah dan kalian wajib menerimanya dengan ikhlas. Adam sudah ikhlas menerima, ya? Bisik Adam. Ikhlasmu belum 100%, Dam. Buktinya kamu masih belum mau menikah. Adam masih ingin fokus bekerja, ya? Buat apa bekerja kalau hanya untuk memperkaya dirimu sendiri? Umurmu sudah tidak muda lagi. Kau mau membujang sampai kapan? Adam tidak berani membantah ayahnya. Ayah tidak minta macam-macam. Kamu hanya perlu mencari calon istri yang soleh dan bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anakmu kelak. Jangan sampai salah memilih seperti ayahmu ini. Lirih Ibrahim. Adam terdiam. Tidak dapat dipungkiri, Ibrahim dulu memilih Imelda, ibu kandung Adam, karena gadis itu dulu sangat cantik dan anggun. Tapi ternyata cantik saja tidak cukup untuk menjadi seorang istri yang baik. Sejak Adam dan Sera lahir, Imelda selalu sibuk dengan pergaulan sosialitanya. Anak-anaknya selalu ditemani babysitter. Tapi untunglah Ibrahim adalah seorang ayah yang baik. Walaupun sibuk, dia tetap mengantar ke sekolah, menemani belajar atau mengajak jalan-jalan. Apabila ada acara sekolah, Ibrahim selalu menyempatkan diri untuk hadir. Ibrahim juga sering mengajak Adam sholat berjamaah di masjid. Sedangkan ibunya entah apa yang dilakukannya. Ketika usia pernikahan mereka menginjak 20 tahun, Imelda kepergok selingkuh dengan bawahan Ibrahim. Tanpa belas kasihan, Imelda langsung diceraikan. Lalu dia pindah ke Australia bersama selingkuhannya.
Selama 20 tahun Ibrahim hidup sendiri dan tidak tertarik untuk menikah lagi. Adam, kok melamun? Kamu dengarkan ucapan ayah? Adam dengar, ayah. Kuharap sebelum Allah memanggilku, aku bisa melihat cucu-cucuku. Ayah jangan bilang begitu. Ayah doakan saja Adam dan Sarah segera bertemu dengan jodoh masing-masing. Allah tidak akan kasih jodoh kalau kalian memang tidak punya niat untuk menikah. Kalian harus ingat itu. Iya, ayah. Insya Allah Adam akan berusaha. Adam sedari kecil memang tidak pernah membantah ayahnya. Bab 7, Kebiasaan Baru. Setelah makan malam mereka lalu duduk di gazebo di depan kolam ikan. Keduanya terlibat percakapan ringan. Ibrahim lalu ke kamarnya karena sudah pukul 10 malam. Adam pun berpamitan. Pukul 10:30 Adam tiba di rumah. Pak Seno membukakan gerbang rumahnya. Hampir saja Adam lupa membawa serta 2 paperbag berisi buku dan baju untuk Luna. Adam lalu menuju pavilion dan menggantung paperbagnya di pintu kamar Mentari. Sesaat sebelum meninggalkan kamar Adam mendengar suara dari dalam. Ampun Ban, bunuh aku saja. Luni tidak tahu apa-apa. Ampun, Ban. Kemudian terisak. Adam terpaku mendengar suara Mentari. Dia mengigau dalam tidurnya. Dia merinding mendengar ucapan Mentari. Sekejam itukah pria yang bernama Reno? Seperti biasa Mentari bangun pukul 4 subuh. Dia lalu mandi dan sholat tahajud 4 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Sambil menunggu azan dia akan membersihkan pavilion. Ketika membuka pintu, ibu muda itu menemukan paperbag yang digantung di pintu. Dia lalu melihat sekeliling tapi tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia mengambil paperbag itu dan menutup pintu dari dalam. Dengan perasaan heran Mentari membuka paperbagnya. Dia terpana melihat 3 buah buku kain untuk Luna. Masya Allah, bukunya bagus banget. Mentari memeriksa isi bukunya, lalu mengeluarkan barang di paperbag satunya. Ya Allah, cantiknya. Mentari mengeluarkan baju gamis bayi berwarna merah beserta jilbabnya. Ada juga celana panjang di dalamnya. Modelnya simpel, hanya ada pita dan mutiara di bagian dadanya. Tapi kainnya sangat halus dan lembut. Lalu Mentari melihat barcode harga yang belum dicopot. Seketika matanya melotot. Apa? 600.000? Cuma baju bayi harganya segini. Mentari memijit-mijit dahinya. Dulu uang 20.000 saja bisa buat makan sehari, pikirnya. Tapi ya sudahlah, memang sudah rezekinya Luna, pikirnya. Neng, kata bapak kopinya diletakkan di ruang kerja. Siti berbicara di depan pintu. Iya, Bik. Saya mandi dulu, ya? Setelah mandi Mentari bergegas membuat kopi karena khawatir Luna bangun. Lalu membawanya ke ruang kerja majikannya yang terletak tepat di depan kamarnya. Ketika menutup pintu, Adam keluar dari kamarnya. Mereka sempat saling menatap selama beberapa detik. Tapi Mentari langsung menunduk, sementara Adam malah memandanginya dari atas kepala sampai ujung kaki. Gamis motif kotak kecil biru muda dan jilbab berwarna senada sangat pas di tubuhnya. Adam lalu geleng-geleng menyadarkan dirinya sendiri, dia yang memakai bathrobe langsung pergi ke lantai 1. Pak, bajunya bisa saya siapkan sekarang? Jawabnya dingin tanpa menoleh. Mirip banget kulkas. Gumam Mentari sangat pelan. Mentari lalu masuk ke kamar majikannya. Membereskan tempat tidurnya, kemudian masuk ke ruang ganti. Gadis itu memilih-milih setelan jas yang sekiranya cocok. Pilihannya jatuh ke setelan jas berwarna silver. Lalu dia memilih kemeja hitam, dasi yang senada dengan warna jas, dan kaos kaki hitam. Mentari menyipitkan matanya ketika membuka laci yang berisi celana dalam. Lalu dengan kedua jarinya dia mengambil celana boxer berwarna hitam. Kenapa harus aku juga sih yang siapin celana dalam, gerutu ibu muda cantik itu. Lalu dia memilih sepatu model Oxford warna hitam dan tas kerja yang senada. Semua perlengkapan itu disimpan di meja kaca.
Tapi seperti ada yang kurang, pikirnya. Oh ya, jam tangannya belum. Mentari lalu membuka laci di bawah meja kaca tadi. Matanya melotot melihat deretan jam tangan mewah di dalam laci. Lalu mengambil jam tangan model simpel berwarna hitam. Setelah tugasnya selesai, dia lalu bergegas ke lantai 1 sambil menenteng sepatu dan meletakkannya di depan pintu ruang tamu. Ternyata Luna sudah bangun dan sedang duduk di kasur sambil memainkan bukunya. Mentari lalu ke dapur dan meracik bumbu untuk sarapan. "Mentari!" Suara bariton itu terdengar di kepalanya. Mentari lalu menghampiri tuannya yang sedang melakukan membuka bat robenya di dekat kolam renang. "Ah!" jeritnya pelan seraya menutup matanya. "Ada masalah?" tanya Adam dingin. Tidak ada, Pak. Ada apa Bapak panggil saya?" Matanya melihat ke ujung kakinya. "Kopi yang tadi, bawa ke sini." "Hah? Kenapa tadi tidak minta dianterin ke sini?" Mentari kesal tapi hanya bisa bilang dalam hati. "Iya, Pak." Dia lalu ke ruang kerja di lantai 2. Setelah meletakkan cangkir kopinya dengan gugup dan gemetaran di meja samping kolam renang, dia menuju kamarnya karena Luna lapar ingin menyusu. Mentari menyusui Luna sambil menjelaskan tentang isi buku barunya. 15 menit kemudian Luna terlelap kekenyangan. Mentari melanjutkan memasak sarapan. Kali ini menu yang dipilih adalah telur balado dan kangkung ca udang. Adam baru selesai mandi. Badannya yang langsing dengan tinggi badan 178 cm tapi tegap dan berotot, kelihatan segar. Lalu bergegas berpakaian. Adam takjub melihat pakaian dan perlengkapan yang sudah disiapkan dengan baik oleh Mentari. Seleranya bagus juga, pikirnya. Lalu mulai memakainya. Tepat pukul 7 pagi Adam duduk di tempat makan. Di meja sudah tersedia makanan yang masih hangat. Kemudian memulai sarapannya. Matanya mencuri-curi pandang ke arah Mentari yang sedang mencuci piring dan membersihkan dapur. Setelah selesai makan, Adam memanggilnya. "Mentari!" "Iya, Pak. Jam 11 siang minta tolong Pak Senu mengantar makan siang ke kantor." Bapak mau dikirim makan siang?" Mentari heran. "Apa bicara saya kurang jelas?" "Jelas, Pak." "Oh iya, Pak. Terima kasih atas bingkisannya. Luna senang sekali." Adam tidak menjawab, hanya memandang Mentari sekilas lalu berangkat ke kantor. "Ampun deh, jutek banget sih," desisnya. "Pak, Mentari sering mengigau, ya?" tanya Adam di tengah perjalanan menuju kantornya. "Iya, Pak. Waktu awal-awal pindah ke rumah hampir setiap malam mengigau. Teriak-teriak sambil menangis." "Oh, ya?" Kata tetangga rumahnya dulu, sejak suaminya melakukan KDRT, Mentari sering mengigau. "Sekarang apakah masih?" "Sekarang sudah berkurang, Pak. Kadang-kadang saja." Adam termenung. Psikis gadis itu sudah terluka sangat dalam. Tapi kalau lihat luarnya seperti sedang baik-baik saja. Dia ternyata pintar menyembunyikan perasaannya, pikir Adam. Adam bergegas ke ruangannya di lantai 19. Sudah banyak dokumen yang menumpuk di meja kerjanya. Seminggu meninggalkan kantor pasti banyak yang harus dibereskan. Wisnu, asistennya masuk. "Pak, meeting dengan Dewan Direksi dimulai 10 menit lagi. Lalu jam 13.30 meeting di PT Satria Angkasa. Lalu di jam 16 meeting di PT Jagat Raya. Pukul 19 ada undangan dinner dari Mesto Peter di restoran Galaxy." Jelas Wisnu panjang kali lebar. Adam memijit-mijit dahinya. Dia paling tidak suka ke Galaxy karena di sana ada tempat karaoke yang menyuguhkan minuman beralkohol. Dan Mr. Peter sering sekali mabuk. "Kamu saja yang ke Galaxy, wakilin saya." "Bapak nyuruh saya mabuk?" tanya Wisnu. "Saya nyuruh kamu wakilin saya, bukan buat mabuk. Itu modus kamu aja," seru Adam. Wisnu nyengir. Mereka lalu ke meeting room di lantai 10.
Rapat memakan waktu lama sehingga Adam baru kembali ke ruangannya tepat sebelum azan duhur. Adam lalu ke kamar istirahat dan sholat di sana. Paket makan siang sudah diletakkan di meja kerjanya. Adam sangat antusias membukanya karena penasaran dengan menu hari ini. Mentari menempatkan nasi dan lauknya di dalam lunchbox dengan rapi. Ada nasi, semur daging, capcay, sambal, kerupuk udang dan juga buah anggur. Adam sangat bersemangat menghabiskan makanannya. Setelah makan, Adam bergegas mengecek tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Karena tepat pukul 1 dia dan asistennya akan meninggalkan kantor sampai sore. Mereka menuju lantai dasar menggunakan lift khusus direktur. Wisnu melihat bosnya menjinjing sesuatu. "Bapak bawa apa?" Jarinya menunjuk paper bag. "Makan siang," jawab Adam pendek. "Sejak kapan Bapak bawa bekal makan siang?" Wisnu heran. "Sejak hari ini." "Siapa yang masak, Pak?" "Kamu berisik!" Adam lalu keluar dari lift. Pak Seno sudah menunggu di lobi. Wisnu mencelos. Bab 8, Insting Seorang Ayah. Sudah 2 jam lebih Mentari menggendong Luna. Anak itu tiba-tiba rewel dan maunya digendong. Badannya hangat. Kata Siti, Luna sedang tumbuh gigi. Sudah diminumkan parasetamol khusus anak, tapi Luna tetap saja menempel pada ibunya. Karena lelah, Mentari mengajak Luna berbaring di kasur. Untunglah Luna juga sudah mengantuk, jadi langsung terlelap ketika dibaringkan. Mentari juga akhir. Bab 9, Dua Tipe yang bertolak belakang. Bab 8, Insting Seorang Ayah. Sudah 2 jam lebih Mentari menggendong Luna. Anak itu tiba-tiba rewel dan maunya digendong. Badannya hangat. Kata Siti, Luna sedang tumbuh gigi. Sudah diminumkan parasetamol khusus anak, tapi Luna tetap saja menempel pada ibunya. Karena lelah, Mentari mengajak Luna berbaring di kasur. Untunglah Luna juga sudah mengantuk, jadi langsung terlelap ketika dibaringkan. Mentari juga akhirnya ikutan tidur. Pukul 6:30 malam Adam tiba di rumah. Tapi rumahnya sepi. "Kemana Mentari?" "Loh, Bapak sudah pulang?" sapa Siti. "Iya, Bi. Tolong siapkan makan malam." "Baik, Pak." Adam lalu ke kamarnya untuk mandi dan sholat maghrib. Lagi-lagi sudah tersedia 1 set baju rumah yang terdiri dari kaos putih dan celana training warna hitam di atas kasur lengkap dengan celana boxer. Kamarnya juga sudah rapi, bersih dan wangi. Adam tersenyum samar. Adam kemudian duduk di ruang makan. Matanya mencari-cari sosok Mentari, tapi tidak ada. Akhirnya dia makan malam sendirian. Setelah makan malam, pria itu ke ruang kerjanya. Kebiasaan Adam di malam hari sebelum tidur adalah memeriksa laporan dari masing-masing divisi di kantornya. Sudah 2 jam Adam duduk di depan laptop, dia lalu turun ke dapur untuk mengambil minum. Selesai minum, Adam melihat Mentari di ruang televisi sedang menggendong Luna yang sedang menangis. Adam lalu menghampirinya. "Kenapa?" tanya Adam dingin. Mentari sangat terkejut dengan kedatangan Adam. Bapak! Maaf, saya tidak tahu Bapak ada di sini. Maaf kalau Luna berisik." Mentari lalu bergegas pergi. "Anakmu sakit?" Langkah Mentari terhenti. "Sedang tumbuh gigi, Pak. Jadi badannya hangat dan maunya digendong." "Sejak kapan kamu menggendongnya?" "Sepertinya dari 1 jam lalu," jawab Mentari yang sudah kelelahan. Adam lalu mendekat. Mentari semakin menunduk. Jantungnya dag-deg-dag karena takut tuannya marah. "Biar saya yang gendong," tawar Adam masih dengan suaranya yang dingin. Mentari tercengang. Dia mengangkat wajahnya. Dia melihat keseriusan di mimik wajah majikannya yang tampan itu. Mentari gugup. Karena bingung, akhirnya tanpa sadar Mentari menyerahkan Luna yang masih menangis pada pria itu. Adam lalu menggendong Luna. Memeluknya dengan erat. Perut Luna menempel di dadanya.
Lalu Adam menggerakkan tubuhnya seperti sedang meninabobokan bayi lucu itu. Kamu, duduk. Adam memberi perintah. Mentari menurutinya. Dia lalu duduk di sofa. Karena kelelahan Mentari pun langsung terlelap. Adam memeluk bayi itu erat-erat seolah-olah sedang menyalurkan kerinduannya selama 15 tahun ini. Diusapnya punggung dan rambut bayi itu. Luna yang merasa nyaman akhirnya berhenti menangis. Luna anak pintar. Sekarang bobo ya. Kasihan mamamu kecapean. Adam tiba-tiba bersikap lembut. Adam lalu duduk di sofa. Dipandanginya wajah menggemaskan tanpa dosa dalam pelukannya. Lalu Adam mencium pipi bayi itu. Bayi selucu ini bisa-bisanya tidak diakui oleh ayah kandungnya. Batinnya penuh amarah. Mentari membuka matanya. Jam berapa ini? Lalu tiba-tiba ingat. Luna. Dia lalu bangkit. Tidak ada siapa-siapa lagi di situ. Mentari yang panik lalu pergi ke kamarnya. Gadis itu terpana melihat Luna sedang tidur pulas di atas tempat tidur. Apakah majikannya yang membawanya kemari? Sementara di dalam kamar di lantai 2, Adam tertidur pulas seraya tersenyum. Pagi harinya Luna masih saja menangis. Mentari menggendongnya dengan kain sambil menyiapkan sarapan. Luna diam dong, sayang. Mama kan lagi repot. Mentari berusaha menenangkan bayinya. Adam turun dari kamarnya, bersiap akan lari pagi. Tapi langkahnya terhenti mendengar suara bayi menangis. Adam diam-diam menuju dapur. Luna, udah dong nangisnya. Mama kan harus bikin sarapan buat Om. Kalau nggak nanti Mama yang dimarahi sama Om. Adam mengernyitkan dahinya mendengar ucapan Mentari. Tangisan Luna makin kencang. Mentari yang sudah putus asa akhirnya membentaknya. Luna, diam! Mentari melotot. Luna yang ketakutan malah menjerit. Adam yang tidak tahan melihat pemandangan di depannya maju ke depan. Tidak baik membentak anak kecil. Suara Adam terdengar menyeramkan. Mentari membeku. Berikan Luna pada saya. Tapi bapak kan mau keluar, sahut Mentari takut-takut. Jangan membantah. Sini Luna. Adam lalu mengambil bayi itu dari tangan ibunya. Ajaibnya Luna mengulurkan tangannya menyambut pria yang baru saja dikenalnya itu. Mentari melotot. Luna langsung diam di pelukan majikannya. Neng? Siti yang baru datang ke dapur pun terpesona melihatnya. Adam membawa Luna ke teras belakang. Udara di pagi hari masih bagus untuk paru-paru bayi. Adam lagi-lagi mengusap-usap punggung bayi perempuan itu sambil memeluknya sangat erat. Sesekali mengajaknya ngobrol. Bahkan menyanyikan lagu Nina Bobo. Mentari dan Big Siti yang mengikuti mereka terbengong-bengong. Neng, Luna sepertinya butuh sentuhan seorang ayah. Kata Siti. Mereka sedang menyiapkan sarapan. Tapi ayahnya sendiri tidak menginginkannya, Big. Timpal Mentari sedih. Sentuhan seorang ayah kan tidak harus dari ayah kandungnya, Neng. Itu buktinya. Mentari termenung. Tak berapa lama ibu muda itu menata meja makan lalu pergi ke kamar tuanya untuk menyiapkan pakaian kerjanya. Adam masih asyik menggendong Luna, padahal bayi itu sudah tertidur pulas. Pak, sarapannya sudah siap. Biar saya baringkan Luna di kamar. Adam lalu memberikan Luna kepada ibunya, pelan-pelan khawatir bayi itu terbangun. Terima kasih, Pak. Mentari lalu menuju kamarnya. Karena masih ada waktu Adam pun keluar rumah untuk jogging. Adam memandangi foto dua orang yang sangat dicintainya. Seorang wanita cantik berambut panjang dan sesosok bayi perempuan berusia 8 bulan yang wajahnya sangat mirip ibunya dengan latar belakang pantai yang indah. Mereka sedang tertawa bahagia. Adamlah yang waktu itu mengambil foto mereka berdua ketika mereka liburan di Bali. Saat itu usia Adam masih 24 tahun. Baru 2 tahun menikah dengan wanita di dalam foto. Siapa sangka,
2 bulan kemudian keduanya dipanggil Yang Maha Kuasa secara bersamaan. Adam saat itu sangat syak. Hampir sebulan mengurung diri di kamar. Bobot tubuhnya turun sampai 10 kilogram. Kumis, cambang dan jenggotnya dibiarkan tumbuh. Ayah dan adiknya sudah tidak berbuat apa-apa untuk menghiburnya. Bahkan untuk menuntut pelakunya saja Adam tidak punya kekuatan. Akhirnya pelaku yang adalah seorang pelajar berusia 12 tahun pun dibebaskan karena Adam tidak mengajukan tuntutan. Belasan tahun dia mencoba menyembuhkan lukanya. Mencoba bangkit dari keterpurukan dan ikhlas menerima takdir. Hatinya yang dulu hangat kini dipenuhi badai salju. Dia sudah lupa bagaimana caranya tersenyum dan tertawa. Tapi tiba-tiba kehadiran seorang perempuan dan bayinya membawa kehangatan di hatinya. Bagaimana bisa seorang Adam yang dingin, kaku dan galak bisa tertawan oleh 2 orang itu? Apalagi melihat bayi itu, Adam seperti menemukan kekuatan baru di dalam dirinya. Perlahan-lahan salju di hatinya meleleh bagaikan disinari matahari di pagi hari. Tapi walaupun begitu Adam masih menjaga jarak dengan perempuan itu. Dia berusaha menyembunyikan perasaannya dengan bersikap dingin dan galak. Adam tidak mau perempuan itu mengetahui isi hatinya yang sebenarnya. Dert, ponselnya bergetar. Pak Seno menelponnya. Halo, Pak. Pak, sepertinya saya tidak bisa mengantar makan siang, Menteri pingsan, badannya panas. Apa? Adam berusaha tenang padahal hatinya cemas. Tidak dibawa ke dokter, Pak? Tidak, Pak, karena kami kesulitan membawanya ke mobil. Luna bagaimana? Luna dari tadi menangis karena jatuh. Ibunya pingsan sewaktu menggendong Luna. Sekarang istri saya sedang menggendongnya. Baik, Pak. Terima kasih. Adam menutup panggilan. Dia galau. Nu, ke ruanganku sekarang. Adam menghubungi asistennya lewat pesawat telepon di mejanya. Sesaat kemudian Wisnu muncul. Ada, Pak? Hubungi dokter klinik, suruh dia ikut dengan kita ke rumahku. Kamu yang bawa mobil. Ayo cepat. Wisnu menurut. Walaupun banyak pertanyaan di kepalanya. Sesampainya di Adam turun dengan dokter klinik perusahaan. Nu, kamu balik ke kantor? Nanti dokter Ari biar diantar sama Pak Seno. Jadwal hari ini cancel semua. Ayo turun, Dok. Wisnu bengong. Dokter muda bernama Ari pun mengikutinya. Bab 9, 2 tipe yang bertolak belakang. Adam bergegas masuk. Sedari tadi hatinya gelisah memikirkan Mentari dan juga Luna. Assalamualaikum. Adam masuk rumah dan mencari orang-orang. Mereka ternyata sedang berkumpul di ruang tengah. Loh, Bapak pulang? Seno heran melihat majikannya. Gimana keadaan Mentari, Pak? Masih pingsan dan demam, Pak? Adam lalu jongkok di sebelah Mentari yang terbaring di sofa. Wajahnya yang cantik terlihat pucat. Silakan diperiksa, dokter. Dokter Ari lalu memeriksa Mentari dengan stetoskopnya. Luna mana, Pak? Tanya Adam yang cemas bertanya pada Seno. Sepertinya sedang di teras belakang, Pak. Adam langsung melesat ke teras belakang. Luna masih saja menangis di pangkuan Siti. Bik, biar saya gendong. Adam lalu mengulurkan tangannya. Seperti biasa Luna menyambut tangan pria yang dikiranya ayahnya itu. Ya ampun, anak cantik, kenapa dahinya merah? Sayang, Luna jatuh, iya. Adam lalu mengusap-ngusap dahi bayi itu. Seketika Luna berhenti menangis. Siti yang melihat adegan itu, tiba-tiba terenyuh. Ayo, kita lihat Mama, ya? Adam lalu menuju ruang tengah. Mentari kenapa, Dok? Adam tidak sabar. Sepertinya kecapean, Pak. Pasien saat ini memerlukan istirahat yang cukup. Biasanya ibu yang sedang menyusui mengalami kelelahan. Saya resepkan obat penurun demam dan vitamin saja. Makanya tolong diperhatikan. Adam mengangguk. Luna anteng dalam gendongannya,
Kedua tangannya melingkar di leher Adam, seolah tidak mau lepas. Kalau begitu saya permisi, Pak. Oh iya, Dok. Biar Pak Seno yang antar ke kantor sekalian ke apotik. Pak, tolong, ya. Baik, Pak. Ayo, Dok. Ajak Seno. Mereka lalu kembali ke kantor. Bik, tadi gimana kejadiannya? Tanya Adam. Tadi setelah Bapak berangkat, Luna rewel lagi. Disusuin gak mau, dikasih makan gak mau, nangis terus dan maunya digendong sama mamanya, sama saya juga gak mau. Mungkin karena kelelahan menggendong, Neng tadi pingsan, Luna yang sedang digendong juga jatuh. Dahinya terbentur ujung sofa. Terang Siti panjang kali lebar. Adam lalu melihat dahi Luna. Alhamdulillah sepertinya tidak apa-apa, lalu jarinya mengusap-ngusap dahi Luna yang terbentur. Luna udah makan belum, Bi? Belum, Pak. Dari pagi disuapin tapi gak mau makan. Tolong siapkan makanannya Luna. Biar saya coba suapin. Siti pun bengong. Tapi akhirnya ke dapur. Tidak berlama-lama Siti membawa nasi halus dan sop ayam. Adam lalu mendudukkan Luna di meja makan sedangkan dirinya duduk di kursi. Tangannya memeluk Luna lalu mencoba menyuapi bayi yang menggemaskan itu. Ayo anak cantik, makan dulu, ya? Ah! Entah kenapa Luna dengan mudahnya membuka mulut dan mengunyah makanannya. Siti tercengang melihatnya. 15 menit kemudian nasi di mangkok pun habis. Alhamdulillah, Luna pinter. Ya. Adam mencolek pipi bayi lucu itu sambil tersenyum manis. Siti baru sadar kalau majikannya masih memakai jas lengkap. Luna sama nenek dulu, yuk. Omnya mau ganti baju. Tidak apa-apa, Bik. Yang penting Lunanya nyaman. Ujar Adam. Dia lalu duduk di sofa. Luna duduk di pangkuannya. Mulut mungilnya terus menyerocos seperti mengajak pria itu bicara. Tidak lama kemudian Mentari membuka matanya, lalu duduk. Dia ingat seseorang. Luna! Pandangannya berkeliling mencari sosok bayinya. Lalu matanya melihat Luna sedang duduk anteng di pangkuan majikannya. Luna! Mentari terpesona melihatnya. Luna dan Adam seperti layaknya ayah dan anak saja. Luna tidak apa-apa, Adam menghibur ibu muda itu. Kamu sudah makan? Tanya pria kalem itu tiba-tiba. Mentari menggeleng. Kenapa belum? Sejak Bapak berangkat, Luna makin rewel. Maunya Nenen terus jadi tidak sempat makan. Ya sudah sekarang makan dulu. Pak Seno sedang ke apotik. Bik, bisa minta tolong siapkan makan untuk Mentari? Mentari hanya bengong melihat perubahan majikannya. Si Om salah makan obat apa ya, pikirnya. Saya ganti baju dulu, Adam lalu ke kamarnya di lantai 2, Luna lalu memeluknya lehernya. Ini Neng, makan dulu. Bik, sejak kapan Luna lengket begitu sama Bapak? Tadi waktu Bapak pulang Luna langsung digendong dan tiba-tiba berhenti nangis. Barusan Luna juga disuapin sama Bapak. Ayo, makan yang banyak. Bibik mau jemur cucian dulu. Mentari bengong mendengar penjelasan Siti. Lalu menghabiskan makanannya. Setelah minum obat yang dibawa Seno, Mentari pindah ke kamarnya. Tubuhnya terasa panas dan kepalanya pusing. Lalu dia pun berbaring di kasurnya mencoba untuk tidur. Entah kenapa dia merasa tenang meninggalkan Luna bersama pria itu. 2 jam kemudian Mentari terbangun. Demamnya sudah turun dan sakit kepalanya agak membaik. Dia lalu keluar dari kamarnya mencari keberadaan Luna. Ternyata Luna sedang tidur pulas dalam pelukan majikannya yang juga terlelap di kursi goyang di teras belakang. Seketika Mentari berlinang air mata. Dia sedih melihat anaknya yang malah dekat dengan orang lain daripada ayah kandungnya sendiri. Adam terbangun mendengar tangisan Mentari. Pria tampan itu heran sekaligus terenyuh melihat perempuan cantik itu menangis. Tapi Adam tidak bisa menghiburnya. Kamu sudah sehat? Tanyanya dingin. Mentari mengangguk, tangannya mengusap pipinya yang basah. Luna biar saya baringkan di kamar, Pak.
Dia lalu meraih putrinya. Adam tidak menolak. Bayi itu masih saja pulas ketika pindah ke pelukan ibunya. Terima kasih, Pak. Maaf, sudah merepotkan Bapak. Kalau masih sakit, istirahat dulu. Jangan kerja yang berat-berat. Sahut Adam seraya menuju kamarnya di lantai 2. Mentari termenung di kamarnya. Memikirkan Reno yang membenci Luna padahal dia anak kandungnya. Dari sejak lahir, Luna belum sekalipun disentuh oleh ayahnya. Reno sama sekali tidak mau memeluk apalagi menggendong darah dagingnya sendiri. Hanya cacian dan makian yang Luna terima karena Reno menganggap putrinya itu pembawa sial. Mentari lalu teringat perlakuan Adam pada Luna. Padahal pria itu baru 2 hari bersama Luna, tapi sikapnya sudah seperti ayah kandungnya. Caranya dia memeluk dan menggendong Luna sangat membekas di hati Mentari. Adam sepertinya sangat menyukai anak kecil. Dia juga bisa memberi ketenangan pada Luna. Di balik sikapnya yang dingin dan kaku, ternyata ada sisi yang lembut pada dirinya. Mentari bertanya-tanya, apakah majikannya itu pernah mempunyai seorang anak? Brak! Reno meninju dinding kayu di depannya. Amarahnya sampai ke ubun-ubun ketika anak buahnya belum juga menemukan perempuan yang dia cari. Masanya di perempuan lemah aja nggak bisa. Kalian ngapain aja? Bentak pria berambut gondrong itu. Maaf, Bang. Kami sudah cari kemana-mana tapi tetap tidak ketemu. Salah satu anak buahnya membuka mulut. Alasan. Dia itu gendong bayi. Lu pikir bisa lari ke sana kemari, ha? Anak buahnya yang berjumlah 4 orang itu terdiam. Pokoknya cari lagi sampai ketemu. Si Otong udah pengen setor. Kan banyak cewek, Bang. Abang tinggal siapin duit receh. Gue cuma demen bini gue. Enak, bisa gue banting-banting. Kata pria bejat itu. Keempat pria di depannya saling berpandangan. Bukannya abang udah nyerahin bini abang? Salah satu anak buah Reno yang bertampang sadis memberanikan diri bertanya. Reno terdiam. Dia baru ingat kalau sudah menjatuhkan talak pada istrinya itu. Gue gak peduli. Pokoknya kalian cepet cari sampai ketemu. Gue kasih waktu 1 hari, kalau belum nemu juga, jatah nyimeng kalian, gue kurangin. Jangan dong, Bang. Ujar keempat pria yang berpenampilan preman itu kompak. Makanya, bawa bini gue ke sini. Mereka lalu bubar dan berpencar mencari istri dari bosnya yaitu Mentari. Bab 10, Malaikat vs Monster. Sudah 3 hari Mentari tidak berdaya. Demamnya masih turun naik, ditambah badannya yang pegal-pegal. Selama sakit dia hanya terbaring di kasur. Luna masih tetap menyusu padanya karena usianya masih 1 tahun. Selama sakit Sitilah yang memandikan dan mengurus Luna. Kadang-kadang Adam juga menemani Luna di pagi dan malam hari. Selama Mentari sakit, Adam selalu pulang cepat karena khawatir pada Luna. Wisnu, asistennya terheran-heran dengan kebiasaan baru bosnya. Tapi tidak berani bertanya karena pasti bosnya tidak akan bersusah payah menjelaskan padanya. Bi, maaf ya, saya selalu merepotkan Bibik. Lirih Mentari ketika Siti baru selesai memandikan Luna di sore hari. Jangan dipikirin, Neng. Yang penting Neng istirahat supaya cepat sehat lagi. Saya malu, Bik. Seumur hidup selalu bergantung pada orang lain. Air mata Mentari mulai luruh. Jangan bicara begitu. Neng juga kan dulu sering bantu Bibik, iya kan? Mentari mengangguk. Tok. Pintu kamar diketuk. Siti membukanya, ternyata Adam. Bapak sudah pulang? Tanya Siti. Boleh saya masuk? Silakan, Pak. Kebetulan Luna sudah selesai dimandikan. Saya keluar dulu. Adam lalu duduk di depan pintu, Luna langsung menyambutnya. Kamu sudah baik kan? Tanya Adam sambil bermain dengan Luna. Mentari yang duduk bersandar di dinding, menggeleng. Apa yang dirasa?
Alih-alih menjawab, Mentari memejamkan matanya. "Ke rumah sakit, ya?" kata Adam lembut. "Tidak usah, Pak. Saya tidak bisa meninggalkan Luna." Suara Mentari lemah. "Hanya diperiksa saja supaya jelas penyakitnya apa. Tidak perlu rawat inap." Terang Adam. Kasihan Luna juga kalau mamanya sakit terus, tambah pria tampan itu. "Saya tidak mau merepotkan Bapak. Selama kamu tinggal di sini, kamu tanggung jawab saya. Jadi tidak perlu merasa merepotkan." Entah kenapa hati Mentari damai mendengar ucapan majikannya itu. "Setelah maghrib, pergilah ke rumah sakit. Biar Pak Seno dan Big City yang mengantar. Saya yang jagain Luna. Mau, ya?" Mentari mengangguk. "Ayo, Luna, ikut Om, kita lihat ikan. Yuk." Adam lalu bangkit dan menggendong Luna yang kegirangan keluar kamar. Mentari menangis bahagia. Hatinya berbunga-bunga karena masih ada yang peduli padanya. Setelah maghrib, mereka bertiga ke rumah sakit. Karena demamnya sudah masuk hari ketiga, Mentari pun dicek darah. Hasilnya ternyata Mentari terkena typhus. Tapi karena harus menyusui, jadi hanya rawat jalan saja. Dokter mewanti-wanti agar Mentari mengkonsumsi makanan bergizi karena harus menyusui juga. Pukul 9:30 malam mereka tiba di rumah. Adam sedang menggendong Luna yang rewel ingin menyusu, tapi walaupun Luna rewel, Adam sangat sabar menghadapinya. "Apa kata dokter? Kamu sakit apa?" Adam mengikuti Mentari ke kamarnya. Luna masih dalam gendongannya. "Typhus, Pak," kata Mentari lalu berbaring di kasurnya. "Sini Luna sama Mama, ya?" Adam lalu menyerahkan Luna pada mamanya. "Lagi sakit begini apa tidak apa-apa sambil menyusui? Kata dokter boleh, Pak?" "Oh ya sudah, kamu istirahat. Jangan lupa diminum obatnya." Adam lalu menutup pintu dari luar. Mentari mengelus-elus rambut coklat Luna yang asyik menyusu. Badannya sakit, tapi hatinya terasa lapang. Betul kata Paman Seno kalau majikannya sangat baik dan dermawan. Mentari sangat bersyukur karena Allah mempertemukannya dengan Adam. Seno menghentikan mobil yang dikendarainya. Ada 3 orang pria yang mencegatnya di depan mobilnya. "Ada apa, Pak?" tanya Adam yang heran dengan sikap supir pribadinya itu. "Reno, Pak." Adam lalu melihat ke kaca mobil depan. Ada 3 orang berpakaian preman berdiri di depan mobilnya. "Woi, keluar kau, Pak Tua!" bentak pria yang berambut gondrong. Adam mengernyitkan dahi. "Itu Reno?" Seno mengangguk. "Mau apa mereka?" Adam mulai emosi. "Saya tidak tahu, Pak. Bapak tunggu sebentar. Saya keluar dulu." Seno menghampiri Reno. "Ada apa teriak-teriak?" tanya Seno. "Hei, Pak Tua, kau sembunyikan di mana si Mentari? Mau apa kau mencari Mentari? Mau kamu pukulin lagi?" "Hah, dia itu bini gue. Terserah gue mau apain dia. Gak ada urusan sama elu. Sampai kapanpun saya tidak akan memberitahu Mentari ada di mana. Apa kau bilang? Berani-beraninya ngumpetin bini gue. Gue hajar tahu rasa lu. Saya gak takut. Mending saya dihajar daripada saya serahkan Mentari ke monster seperti kamu. Apa?" Reno yang mulai emosi mengangkat tangannya bermaksud untuk memukul wajah Seno. Tiba-tiba ada tangan yang sangat kuat menghentikan aksinya. "Hanya pengecut yang berani memukul orang tua," seru Adam dingin. Reno melihat seorang pria berjas rapi, tubuhnya lebih tinggi darinya, wajahnya menahan amarah. "Jangan ikut campur!" bentak Reno berusaha melepaskan tangannya. Tapi Adam yang memang jago karate malah memutar tangan Reno ke belakang. Reno merintih kesakitan. "Mulai sekarang jangan pernah lagi mengusik kehidupan Mentari dan Luna," tegas Adam. Reno tertawa. "Hei, tukang ikut campur.
Berani-beraninya, ya? Mentari itu benih gue. Sampai kapanpun gue berhak atas dirinya. Kalau mau, lo ambil aja anak sialan itu. Gue cuma butuh tubuh emaknya. Hahaha. Emosi Adam mencapai puncaknya setelah mendengar ucapan Reno. Tanpa pikir panjang, Adam meninju wajah Reno. Oh, sialan lo, ya. Jangan mentang-mentang lo punya duit, lo seenaknya mukul orang. Reno memegang hidungnya yang berdarah. Mau saya laporkan atas tindak kekerasan pada Mentari? Ancam Adam. Reno tercengang. Akhirnya dia pun pergi diikuti kedua anak buahnya. Ayo, Pak. Kita sudah terlambat. Ajak Adam. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Orang-orang yang sedari tadi menonton juga ikut bubar. Di dalam mobil emosi Adam belum reda. Entah kenapa hatinya sangat sakit mendengar ucapan Reno. Benar-benar bajingan umpatnya. Seno yang melihat majikannya emosi berusaha menenangkannya. Begitulah Reno, Pak. Orangnya benar-benar brengsek. Saya tidak bisa membayangkan kalau Mentari dan Luna masih bersamanya. Kejadian barusan, Mentari tidak perlu tahu ya, Pak. Pinta Adam. Seno mengangguk. Adam termenung. Dia harus melakukan sesuatu agar Mentari bisa melepaskan diri dari pria brengsek itu. Lalu dia mengetik sesuatu di ponselnya. Mentari keluar dari kamarnya. Pagi ini badannya terasa sehat. Sudah 5 hari dia terbaring di kamar. Sekarang saatnya mengerjakan kembali pekerjaan rumahnya. Seperti biasa dia menyapu halaman pavilion sambil menunggu azan subuh. Lalu bergegas mandi. Pagi ini gamis hijau army dan jilbab bergo berwarna senada menjadi pilihannya. Tidak lupa memakai kaos kaki berwarna krem. Setelah sholat subuh, Mentari menyusui Luna. Kemudian ke dapur setelah bayinya kembali tidur. Mentari lalu menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Dia memilih ayam goreng dan bening bayam jagung untuk menu sarapan. Tak lupa dia menyeduh susu dan memakan biskuit sebagai pengganjal perut. Dokter mewanti-wanti agar Mentari tidak membiarkan perutnya kosong. Karena ibu menyusui butuh asupan makanan yang lebih banyak daripada yang tidak menyusui. Pukul 6 Adam turun. Dia sudah siap untuk jogging di komplek rumahnya. Pria itu terkejut melihat Mentari di dapur. Kamu ngapain? Selidiknya, suara kembali ke mode asal yaitu, dingin. Bapak. Saya sedang menyiapkan sarapan. Memangnya kamu sudah sehat? Alhamdulillah, Pak. Adam tidak berkata apa-apa lagi, dia lalu pergi keluar rumah. Neng, ngapain? Siti yang baru masuk ke dapur heran melihat Mentari ada di situ. Masak, Bik? Alhamdulillah, saya sudah sehat. Beneran sudah sehat? Betul, Bik. Alhamdulillah kalau begitu. Bibi ke belakang dulu, ya? Mentari mengangguk. Sambil menunggu ayam matang, Mentari ke kamar majikannya untuk menyiapkan pakaian kerjanya. Hari ini dia memilih setelan jas hitam, kemeja putih dan dasi motif garis berwarna hitam putih. Sepatu monk straps, jam tangan dan tas kerja semuanya berwarna hitam, tak terkecuali celana dalam dan kaos kaki. Mentari lalu menjinjing sepatunya dan diletakkan di depan pintu ruang tamu. Pagi itu Adam sarapan dengan wajah sumringah. Akhirnya setelah beberapa hari, dia bisa merasakan lagi masakan Mentari. Pun ketika waktunya makan siang, Seno mengantarkan lunchbox yang berisi ayam rica-rica, ca brokoli, penyek udang dan potongan buah melon. Ada note yang disematkan di situ. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang tidak pernah putus. Adam tersenyum bahagia.